Halo Kang Guru, kembali lagi bersama Ramadhani Ryosan. Mengenal ajaran Dokodo, Miyamoto Musashi. Dahulu di Jepang ada tradisi duel antara samurai. Tentu dalam duel ini salah satu dari dua samurai akan mengalami kemenangan dan satunya lagi akan mengalami kekalahan. Seorang samurai yang kalah dan tidak mati pada duelnya akan menanggung malu seumur hidupnya, dan tidak sedikit yang melakukan ritual bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu akibat kekalahan yang dialaminya. Ada satu samurai yang sangat terkenal di Jepang. Namanya adalah Miyamoto Musashi. Musashi diperkirakan lahir pada tahun 1584 dan meninggal pada tahun 1645. Nama lengkap dari Musashi adalah Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin. Musashi dapat dikatakan sebagai samurai nomor satu di Jepang karena Musashi memiliki fokus yang luar biasa. Musashi memenangkan duel pertamanya pada usia 13 tahun, dan sejak memenangkan duel pertamanya tersebut, Musashi harus hidup dalam kesadaran sebab ada banyak orang yang mengincar kepalanya karena dendam atas kerabat-kerabat yang telah mati dan kalah. Hingga akhir hayatnya, Musashi memenangkan 61 kali pertarungan tanpa kalah. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana bisa seorang Musashi mampu memenangkan duel yang sebegitu banyak dan terhindar dari kematian atas orang-orang yang memburu kepalanya? Jika boleh berpendapat, Kang Guru beranggapan bahwa Musashi hidup dalam kesadaran atas dirinya sendiri, atau dapat pula kita katakan bahwa Musashi tidur, tetapi tidak tidur. Di akhir hayatnya, Musashi meninggalkan beberapa catatan yang bisa dikatakan sebagai rangkuman dari perjalanan hidupnya semasa menjadi samurai yang tangguh. Catatan tersebut dapat kita sebut sebagai Dokodo, yang di dalamnya terdapat 21 ajaran yang diritualkan oleh Miyamoto Musashi semasa hidupnya. 21 ajaran yang dituliskan Miyamoto Musashi dalam Dokodo tersebut antara lain: terima semua hal sebagaimana adanya, jangan mencari kesenangan untuk kepentingan sendiri, dalam situasi apapun jangan bergantung pada perasaan sesaat, pikirkan dirimu secukupnya namun mendalam terhadap dunia, lepaskan diri dari berbagai nafsu sepanjang hidupmu, jangan menyesali apa yang telah kamu lakukan, jangan pernah cemburu, jangan pernah membiarkan dirimu sedih dengan perpisahan. Kekesalan dan keluhan adalah tidak pantas untuk dirimu sendiri atau orang lain. Jangan biarkan diri terhanyut oleh perasaan nafsu atau asmara. Dalam semua hal jangan terikat pada pilihan tertentu. Tidak usah persoalkan di mana tempat kamu tinggal. Jangan mengejar makanan-makanan yang lezat. Jangan terikat pada harta yang tak lagi kamu butuhkan. Jangan bertindak mengikuti kepercayaan umum. Jangan mengumpulkan senjata atau berlatih dengan senjata di luar yang dibutuhkan. Jangan takut mati. Jangan tergiur untuk menguasai barang atau tanah di usia tuamu. Hormati Buddha dan para dewa tanpa berharap bantuan mereka. Kamu bisa mengabaikan tubuh sendiri tapi harus menjaga kehormatanmu. Jangan pernah menyimpang dari jalan. Jika kita membaca sekilas 21 ajaran Dokodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi, maka kita tentu akan berpikiran bahwa 21 ajaran tersebut bukanlah ajaran rumit, malah terbilang sangat sederhana. Mungkin juga kita pernah mendengarnya. Pertanyaan yang kemudian muncul kembali adalah, dari ajaran yang terbilang sangat sederhana, apakah
kita mampu konsisten menjaganya? Satu ajaran saja. Jika kita mencermati 21 ajaran Dokodo, Kang Guru sangat meyakini bahwa akan kita temukan kerumitan di dalamnya untuk menjalankan ajaran-ajaran tersebut. Karena untuk melaksanakan ajaran tersebut dibutuhkan keseriusan, kemauan, serta tekad yang kuat untuk bisa menaklukkan ajaran tersebut, dan tentunya dibutuhkan kekonsistenan dalam mengamalkan satu saja ajaran dari 21 ajaran Dokodo. Dari 21 ajaran Dokodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi, maka Kang Guru merangkumnya menjadi beberapa poin. Terimalah keadaan bagaimanapun itu. Jika kamu berada pada satu situasi, baik itu situasi yang kamu impikan atau situasi yang tidak pernah kamu inginkan, maka menjadi sebuah keharusan untuk menerima apapun situasi yang sedang kamu alami. Logikanya, bahwa jika kamu sedang bahagia, maka kamu akan berada pada ruang lingkup bahagia tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa kamu sedang berada dalam pelukan situasi yang menyenangkan. Begitupun sebaliknya, jika kamu berada dalam kesulitan, maka kamu akan berada dalam pelukan situasi yang sama sekali tidak mengenakan, karena kamu berada dalam pelukan situasi tersebut. Maka sudah sepatutnya, dan hal yang paling wajar adalah dengan memeluk balik situasi yang sedang memeluk kamu. Sebab bagaimanapun keadaan tetaplah keadaan, kejadian tetaplah kejadian, dan sesuatu yang telah terjadi, apalagi yang telah lewat, adalah sesuatu yang tidak dapat kamu rubah alurnya. Berbeda halnya dengan masa yang akan datang. Kamu bisa melakukan beberapa cara untuk menang, agar sesuai dengan apa yang kamu pikirkan tentang masa yang akan datang. Kendalikan cinta dan nafsumu. Menjadi seorang manusia tentu tidak akan terlepas dari kata cinta, begitu pula dengan kata nafsu. Karena dua hal ini merupakan dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Kedua hal itu pula yang membuat manusia menjadi unik daripada makhluk lainnya. Dengan adanya cinta dan nafsu, hal itu akan membuat manusia memiliki hidup yang bermakna sekaligus berwarna. Cinta akan berkaitan dengan perasaan. Tentu di dalamnya akan ada bumbu-bumbu yang membuat rasanya menjadi manis dan kadang pahit. Sedangkan nafsu akan berkaitan dengan keinginan yang tentunya membuat Anda merasakan kegairahan dalam menjalani kehidupan. Meski dengan nilai-nilai positif yang dimiliki cinta dan nafsu, namun perlu kita ketahui, terdapat banyak pula nilai-nilai negatif yang dimiliki oleh keduanya. Misalnya cinta. Seseorang yang merasakan cinta yang tidak wajar akan melakukan apa saja, bahkan rela untuk menghilangkan nyawa seseorang demi sesuatu yang dicintainya. Tak jauh berbeda dengan nafsu. Seseorang yang memiliki nafsu yang tidak tertahankan juga tidak baik, karena akan berpotensi merusak diri dan jiwa seseorang yang merasakannya. Maka dengan itu, setidaknya kamu mampu mengendalikan cinta dan nafsu yang kamu miliki, agar tetap berada dalam taraf kewajaran. Bertanggung jawablah atas dirimu sendiri. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai penanggungan atas segala hal yang berkaitan dengan perbuatan. Misalnya, jika kamu makan dengan porsi yang sangat banyak, maka kamu harus siap menerima bahwa kamu akan merasakan kekenyangan. Dan jika kamu merasakan hal yang demikian, maka kamu harus menanggung kekenyangan itu. Sebab kamu sendiri yang telah memakan makanan tanpa ada unsur luar yang ikut berperan di dalamnya. Seperti contoh yang telah saya ilustrasikan di atas. Dalam kondisi dan keadaan apapun, maka kita harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah terjadi. Sebab tak mungkin sesuatu yang dapat terjadi apabila tidak ada pemicu yang membuatnya terjadi. Dan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirimu
pasti memiliki sangkut pautnya dengan dirimu, hal sekecil apapun itu. Contoh sederhananya tadi, bahwa kamu tidak akan merasakan kekenyangan jika bukan kamu yang memasukkan banyak makanan ke dalam perutmu dengan volume yang banyak. Hal ini karena setiap hal yang terjadi pada dirimu adalah berkat peranmu sendiri, maka sudah sepatutnya kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jangan meratapi dirimu. Kehilangan, ketakutan, dan kesulitan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan seorang manusia, sebab manusia memang diciptakan seperti itu. Dalam logika dangkal saja, kita dapat mengetahui bahwa manusia adalah sebuah ciptaan. Dari kata ciptaan ini, kita mampu menyimpulkannya menjadi kekurangan. Dalam kalimat yang lebih sederhana dipahami, bahwa sebuah ciptaan tak akan mampu mengalahkan pencipta, dan sebuah ciptaan tidak memiliki kesempurnaan. Dilihat dari beberapa potensi tersebut, maka manusia yang berpredikat ciptaan tidak akan mampu terlepas dari yang namanya kehilangan, ketakutan, dan kesulitan. Tentu tiga hal tadi memunculkan kegelisahan, sehingga buntutnya akan sampai pada peratapan. Pada umumnya, jika manusia mengalami kondisi yang menyulitkan dirinya, maka ia akan dihadapkan oleh dua kondisi: melanjutkan perjuangan untuk menghunuskan kesulitan yang dialaminya, atau menyerah dan meratapi hal sulit yang menimpa dirinya. Tentu hal yang harus dilakukan adalah tetap melakukan perjuangan seperti pada poin pertama, agar seseorang dapat mengalahkan zona tak nyaman yang dialaminya. Jika kita mengalami kesulitan apapun itu yang berpotensi meresahkan, maka sekali-kali kita tidak dianjurkan untuk meratapi kesulitan tersebut. Bersedih boleh, sebab lumrahnya seorang manusia memang seperti itu. Hanya saja, jangan larut pada kesedihan. Logika sederhananya, apakah ketika kamu merasakan kesedihan, kemudian meratapinya, dapat menyelesaikan masalah tersebut? Jawabannya, tentu tidak. Sebab meratapi hanya akan membuat seseorang semakin terkekang atas perkara yang membuatnya merasa ketidaknyamanan. Jika tidak terkekang, minimal waktu yang kamu miliki akan terbuang sia-sia, dan itu seharusnya digunakan untuk berjuang dan menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Berpegang teguhlah pada pendirianmu. Ada banyak sekali cobaan yang akan menerpa manusia. Beberapa di antaranya adalah cemoohan, cercaan, dan makian yang diutarakan orang lain kepada kita. Dalam hal menghadapi seperti itu, kita diwajibkan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena bagaimanapun manusia memang seringkali melakukan hal-hal yang sadar dan tidak sadar. Kadang membuat orang lain harus berhadapan dengan ujian kesabaran. Cercaan, cemoohan, dan makian orang-orang yang dilayangkan terhadap kita kadangkali membuat pendirian yang kita buat menjadi tidak berguna. Apalagi jika diperparah dengan ungkapan-ungkapan kebencian dan keburukan, tentu akan semakin memperkeruh suasana. Apabila seseorang tidak tahan dengan hal yang seperti itu, maka seseorang akan sangat mudah beralih dari pendirian yang telah dibangunnya. Meskipun pendirian yang telah dibangunnya tersebut adalah pendirian yang telah benar dan tak sedikit pun menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Apabila berada pada situasi di mana pendirian yang tidak menyimpang yang kamu miliki disudutkan, maka tak mengapa apabila kamu menutup telinga agar tidak mendengar hal-hal buruk tersebut. Bahwasannya pendirian yang kamu bangun juga sudah benar dan tak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Jadi apa yang salah dari mempertahankan pendirian tersebut? Jadi intinya,
Berpegang teguh itu merupakan sebuah komitmen yang harus dilakukan setiap manusia terhadap apa-apa saja yang telah menjadi kewajiban dan keputusannya di masa lalu, yang tentunya bernilai kebenaran dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Jangan sampai pendirian yang telah kamu buat goyah hanya dengan ucapan orang-orang di luar sana. Jadi, kesimpulannya adalah ajaran Dokodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi adalah ajaran yang sangat akan berguna bagi kehidupan kita apabila kita mencermati dan mengamalkannya. Sebab dari 21 ajaran yang ditulisnya, Miyamoto Musashi tidak mengeluarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Dan terakhir dari Kang Guru, Miyamoto Musashi dalam ajaran Dokodo yang ditulisnya seakan meminta kita untuk mensyukuri apa saja yang ada dalam diri kita dan menerima segala hal yang telah terjadi. Miyamoto Musashi juga menekankan pada pengembangan pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya pada orang-orang di sekitar kita. Atau dengan kata lain, kita harus hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita manusia dan kita hidup di dunia yang serba bercanda. Tak ada seorang pun manusia yang akan menolong kita setiap saat sesuai dengan keinginan kita. Karena itu, kita harus percaya pada diri sendiri, pada Tuhan yang telah menciptakan.